Chelsea hajar PSG 3-0, The Blues juara dunia. Chelsea tampil agresif sejak awal pertandingan final Piala Dunia antar klub melawan Paris Saint-Germain. Tekanan tinggi yang mereka terapkan sejak menit pertama membuat PSG kesulitan keluar dari area pertahanan. Kesempatan pertama datang di menit ke-8 lewat Cole Palmer yang melepaskan tendangan voli menyambar bola liar. Kiper PSG, Gianluigi Donnarumma, sudah mati langkah, tetapi bola hanya melebar tipis di sisi kiri gawang. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-22, Palmer mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan umpan tarik dari Malo Gusto dan menaklukkan Donnarumma dengan tendangan mendatar ke sisi kiri bawah gawang. 8 menit berselang, Palmer menggandakan keunggulan lewat gol spektakuler. Kali ini ia menerima bola dari Levi Colwill, mengontrol dengan satu sentuhan, lalu melepaskan tembakan keras yang bersarang telak di gawang PSG. Palmer kembali jadi aktor penting dalam gol ketiga yang dicetak Joao Pedro di menit ke-43. Lewat sebuah serangan balik cepat, Pedro menyelesaikan umpan Palmer dengan chip cantik melewati Donnarumma yang keluar dari sarangnya. Menjelang akhir babak pertama, PSG nyaris memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Joao Neves, namun Sanchez kembali jadi penyelamat dengan refleks cepatnya. Memasuki babak kedua, PSG berupaya bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan. Namun pertahanan Chelsea tampil disiplin dan tak membiarkan PSG menembus area kotak penalti dengan mudah. Di menit ke-52, Dembele mendapat ruang tembak di dalam kotak penalti, tetapi Sanchez kembali menunjukkan keperkasaannya dengan menggagalkan peluang emas tersebut. Chelsea sempat menuntut penalti di menit ke-55 setelah Joao Pedro dijatuhkan dalam duel 1 lawan 1, tapi wasit memutuskan tidak memberikan pelanggaran dan VAR tidak campur tangan. Liam Delap kemudian menjadi ancaman baru bagi PSG, ia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-68, namun Donnarumma berhasil menghalaunya. Ketegangan meningkat menjelang akhir laga ketika VAR meninjau pelanggaran oleh Joao Neves. Kartu kuning awalnya diberikan, namun setelah tinjauan ulang, wasit mengubahnya menjadi kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain, Chelsea mengontrol sisa waktu dengan menurunkan tempo. Tak ada tambahan gol hingga pertandingan berakhir, skor akhir 3-0 memastikan The Blues mengangkat trofi Piala Dunia antar klub dengan penuh kebanggaan. Mathis Amogo resmi tinggalkan Chelsea, gabung permanen ke Strasbourg. Pemain muda Chelsea, Mathis Amogo, yang sebelumnya diprediksi bakal dipinjamkan ke Strasbourg untuk musim 2025-2026, justru dilepas secara permanen oleh The Blues. Klub asal Prancis yang masih berada di bawah payung kepemilikan Bluco, grup yang juga menaungi Chelsea, telah menyodorkan kontrak jangka panjang hingga tahun 2030 untuk mengikat gelandang muda berbakat tersebut. Kendati nilai transfernya tak diumumkan secara resmi, laporan menyebutkan bahwa nominal yang dibayarkan oleh Strasbourg kemungkinan setara dengan jumlah yang dikeluarkan Chelsea saat merekrut Amogo pada Februari lalu. Selama setengah musim keduanya bersama The Blues di paruh kedua musim 2024-2025, Amogo hanya mendapat 2 kali kesempatan bermain. Ia mencatat debut pada menit ke-83 melawan Southampton dan tampil selama 15 menit di leg pertama perempat final Conference League kontra Legia Warsawa, di mana Chelsea menang 3-0. Amogo tidak masuk dalam skuad Chelsea untuk Piala Dunia antar klub 2025, yang sebagian besar diisi oleh nama-nama seperti Andre Santos dan Dario Esugo di posisi gelandang. Minimnya kesempatan tampil di tim utama membuat Chelsea memilih untuk menjualnya secara permanen, demi membuka jalan bagi perkembangan karir sang pemain dan sekaligus mematuhi regulasi keuangan Premier League serta UEFA. Keputusan ini juga membantu Chelsea menghindari penggunaan kuota pinjaman luar negeri yang terbatas hanya 6 pemain. Seperti tren di musim-musim sebelumnya, Strasbourg tetap diperkirakan akan menerima beberapa pemain dari Chelsea lewat skema pinjaman. 2 nama yang santer disebut adalah kiper muda Mike Penders dan playmaker berbakat Kendry Paes, menandakan bahwa hubungan sinergis antara kedua klub tetap berjalan meski ada perubahan dalam strategi transfer. Bayern Munich pantau situasi Malo Gusto di Chelsea. Bayern Munich dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi untuk merekrut Malo Gusto, bek kanan milik Chelsea. Menurut laporan dari L'Equipe, raksasa Jerman tersebut telah menghubungi pihak Chelsea untuk menanyakan kemungkinan transfer pemain berusia 22 tahun itu, yang sejauh ini telah mencatatkan lebih dari 80 penampilan sejak bergabung dari Lyon pada Januari 2023. Minat Bayern terhadap Gusto mencuat seiring ketidakpastian yang melingkupi posisi bek kanan mereka saat ini. Musim lalu, Sacha Boey dan Josip Stanisic mengalami cedera yang memaksa Konrad Laimer bermain di luar posisi aslinya sebagai bek kanan. Mengingat kemungkinan hengkangnya salah satu dari Boey atau Stanisic di musim panas ini, Bayern merasa perlu mendatangkan bek kanan baru yang andal. Ketertarikan terhadap Gusto sebenarnya sudah ada sejak sang pemain masih memperkuat Olympique Lyonnais, sebelum akhirnya dibeli Chelsea dengan bandrol sekitar 35 juta euro. Walau Chelsea tidak secara aktif menawarkan Gusto ke klub lain, situasi di skuad membuat masa depannya tidak sepenuhnya aman. Reece James, kapten klub, mulai pulih sepenuhnya dan diperkirakan akan kembali menjadi pilihan utama di posisi tersebut. Selain itu, skema permainan pelatih Enzo Maresca yang kadang menuntut bek sayap untuk beroperasi di lini tengah membuat Gusto kurang ideal karena ia lebih nyaman berperan sebagai bek kanan murni. Munculnya nama Jos Acheampong, talenta muda dari akademi, turut menambah persaingan di sektor tersebut. Chelsea sendiri saat ini sedang dalam proses merampingkan skuad.
Beberapa pemain seperti Noni Madueke dan George Petrovic sudah hampir pasti hengkang, masing-masing menuju Arsenal dan Bournemouth. Dengan arus keluar pemain yang terus berlanjut, masa depan Malo Gusto di Stamford Bridge pun menjadi subjek yang layak dipantau. Jika Bayern datang dengan tawaran yang menarik, bukan tak mungkin Chelsea akan mempertimbangkannya. Marc Cucurella cerita awal sulitnya di Chelsea, tekanan besar dan krisis kepercayaan diri. Didatangkan dari Brighton Cucurella Hove Albion pada tahun 2022 dengan bandrol sebesar 62 juta pound, Marc Cucurella sempat mengalami masa-masa sulit di awal karirnya bersama Chelsea. Harga transfer yang tinggi membuat ekspektasi publik meningkat drastis, sementara sang pemain belum mampu menunjukkan performa optimal. Awalnya memang tidak mudah, ungkap Cucurella, saya bukan tipe pemain yang bisa menerima bola, melakukan aksi individual, melewati 3 pemain, dan mengubah arah pertandingan. Saya lebih efektif ketika tim bermain baik secara kolektif, baru saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik saya. Dan saat itu, kami tidak punya struktur permainan yang jelas, jadi saya kesulitan. Cucurella juga menyadari bahwa ekspektasi tinggi muncul karena nilai transfernya. Saya merasa orang mengira saya akan menjadi mesin gol atau penentu pertandingan setiap saat, hanya karena harga saya mahal. Di klub-klub sebelumnya, saya bermain reguler dan tekanan tidak sebesar di sini. Saat menang, kami bahagia, seri pun masih bisa disyukuri, yang penting tidak terdegradasi. Namun di Chelsea, atmosfernya sangat berbeda. Anda harus menang setiap pekan. Awalnya saya bahkan tidak bisa merasakan kebahagiaan karena menang. Rasanya seperti hanya sekadar memenuhi kewajiban. Kemenangan dianggap biasa saja, bukan sesuatu yang dirayakan. Meski sempat goyah, Cucurella tetap fokus untuk berkembang. Saya terus berusaha menjaga kepercayaan diri saya. Saya masih pemain yang sama sejak awal datang ke sini. Kini saya lebih percaya pada diri sendiri. Saya belajar bahwa tampil bagus tidak berarti Anda yang terbaik, dan saat tampil buruk bukan berarti Anda yang terburuk. Kuncinya adalah tetap konsisten. Itu pelajaran berharga saat bermain di klub besar, pungkasnya. Levi Colwill tak menyangka Joao Pedro punya kualitas setinggi itu. Performa Chelsea terus menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen berlangsung, berkat kontribusi signifikan dari para pemain anyar. Salah satunya adalah Liam Delap, yang tampil memikat dan berhasil mencetak gol pertamanya bersama klub. Sementara itu, Joao Pedro juga menjadi rekrutan penting yang langsung menunjukkan dampak positif setelah didaftarkan untuk fase gugur kompetisi. Chelsea mengamankan kesepakatan transfer senilai 60 juta pound dengan Brighton untuk merekrut Joao Pedro. Pemain asal Brasil itu langsung mencuri perhatian kala tampil sebagai pengganti di babak kedua saat melawan Palmeiras di perempat final. Saat Delap menjalani skorsing di semifinal kontra Fluminense, Pedro tampil sebagai starter dan mencetak 2 gol indah yang memastikan langkah Chelsea ke partai final. Performa impresif Pedro membuat rekan setimnya, Levi Colwill, terkesan. Ia mengaku tidak menyangka Pedro memiliki kualitas sebaik itu. Saya pikir dia pemain yang luar biasa, ujar Colwill kepada Hatters TV. Saya sudah memperhatikannya sejak di Brighton, bahkan sejak ia masih di Watford saat orang-orang mulai membicarakannya. Tapi menyaksikannya dari dekat, baik di sesi latihan maupun pertandingan, saya jadi sadar betapa hebatnya dia sebenarnya. Pemain kelas atas. Musim panas ini, The Blues telah merekrut 3 penyerang baru, namun peluang untuk menambah amunisi di lini depan belum sepenuhnya ditutup. Apalagi setelah Noni Madueke hengkang ke Arsenal, Chelsea kemungkinan besar akan mencari sosok pengganti. Salah satu nama yang sebelumnya sempat masuk radar adalah Mohamed Kudus, namun kini pemain asal Ghana itu sudah resmi bergabung ke Tottenham Hotspur. Jika Nicholas Jackson jadi dilepas dalam waktu dekat, maka Chelsea hampir pasti akan kembali aktif di bursa transfer. Meski begitu, hingga kini belum ada kepastian apakah pengganti Madueke akan segera didatangkan atau tidak.